Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Desirina Amelia dengan NIM 121705034, mahasiswa Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek terhadap petani bunga. Teman-teman, di pemrograman berorientasi objek itu terdapat yang namanya kelas atau rancangan. Di sini aku memisahkan kepada petani bunga. Jadi petani bunga adalah sebuah kelas atau rancangan di mana nantinya petani ini akan merancang bagaimana pertumbuhan yang baik untuk bunga yang akan ditanam. Dalam OOP, nama kelas atau rancangan si petani bunga ini biasanya ditulis seperti ini. Kelas petani bunga kurung kurawal. Setelah kelas, dalam OOP itu terdapat yang namanya objek. Di sini aku memisahkan objeknya itu adalah sebuah bunga yang akan diwujudkan oleh rancangan atau perancang, yaitu akan diwujudkan oleh petani bunga dengan menanam bunganya. Di sini di mana nantinya bunga akan mewujudkan rancangan petani untuk menghasilkan bunga yang diinginkan. Dalam OOP, nama objek atau bunga akan dipanggil seperti ini. Kita panggil dulu nama kelasnya, lalu kita keluarkan atau deklarasikan objeknya, lalu ketik new dan juga nama kelasnya. Habis itu tutup kurung, buka kurung, titik koma. Selanjutnya setelah kelas, objek, akan ada yang namanya metode dalam OOP. Aku memisahkannya sebagai jenis bunga, di mana nantinya di dalam kelas, metode yang ada di dalam kelas akan memberikan aksi bagaimana bunga atau objek akan berkembang, di mana nantinya jenis bunga ini akan memberikan keterangan secara jelas bagaimana objek dari si bunga ini akan berkembang dalam rancangan petani untuk menghasilkan bunga yang diinginkan. Dalam OOP, metode atau jenis bunga biasanya dipanggil nama objeknya dulu, baru jenis bunganya atau metodenya gitu. Jadi di sini, contohnya di sini adalah kita panggil nama objeknya itu bunga 1 dan kita panggil juga nama metodenya itu mawar dan akan menampilkan bunga mawar beserta sifat-sifatnya. Nah, setelah kelas, objek, metode, di sini ada yang namanya atribut. Atribut ini seperti layaknya sifat yang terdapat dalam bunga. Seperti yang ada di gambar ini ya, ada jenis bunga, warna bunga, jenis batang, jenis akar, tinggi bunga gitu. Jadi di mana nantinya si atribut ini, sifat bunga ini akan memberikan keterangan identitas secara jelas gitu, bagaimana sifat dari objek tersebut gitu, sifat dari bunganya tersebut gitu akan berkembang dalam rancangan petani untuk menghasilkan bunga yang diinginkan. Dalam OOP, nama atribut akan dipanggil sesuai tipe data. Atributnya seperti apa? Di sini ada contoh integer tinggi bunga. Karena kenapa? Karena tinggi itu selalu diucapkan dengan angka gitu, maksudnya seperti 130 cm, 50 cm gitu, makanya di sini kita memakai integer gitu. Bisa juga pakai data double kalau misalkan memang pecahannya teman-teman. Terus juga di sini ada tipe data string yang dimana akan mengeluarkan sebuah kalimat gitu atau kata-kata atau yang akan diketikkan dalam keyboard gitu. Misal warna bunganya apa atau dideklarasikan warna bunganya apa, warna merah gitu. Jadi kita pakai tipe data string. Selanjutnya kelas udah, objek udah, metode udah, sifat atau atribut dari objeknya udah gitu. Selanjutnya tuh ada yang namanya access modifier, yang dimana beberapa ketentuan-ketentuan data dari petani tersebut yang ada yang bersifat public, protected, dan private. Nah, apa sih yang bersifat private dari pertumbuhan bunga ini? Yaitu bagaimana cara petani itu sendiri gitu mengembangkan pertumbuhan bunga agar bunganya tidak layu gitu. Nah, itu hanya khusus petani itu sendiri aja yang tahu gitu. Karena kalau misalkan orang lain tahu berarti pasar kita keambil orang lain dong gitu. Jadi nanti orang-orang semua bisa menanam bunga dan kita sebagai petani tidak bisa menjual bunga tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya protected, di mana petani ini bisa memperlihatkan dan juga tidak memperlihatkan sesuatu yang ia tumbuhkan gitu. Nah, contohnya itu kayak akar dalam tumbuhan gitu. Nah, akar dalam tumbuhan ini hanya bisa dilihat ketika kita mencabut bunga itu saja. Dan kita sebagai pembeli biasanya tidak
bisa sama sekali melihat akar kecuali kita datang ke tempat penanaman bunga tersebut gitu. Selanjutnya ada yang namanya publik, yaitu sesuatu yang terlihat ketika petani itu menanam gitu. Kayak contohnya tunas, warna batang, batangnya seperti apa, warna bunga, kelopak bunga, bentuk bunganya seperti apa, itu dikatakan publik. Selanjutnya apa? Selanjutnya kan tadi kita udah membahas tuh yang namanya kelas, objek, terus metode, sifat dari objek, terus akses modifier yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang konstruktor, hal yang berfungsi untuk menampilkan fungsi yang ada atau yang dimiliki bunga saat pertama kali dia tumbuh gitu. Apa sih teman-teman yang pertama kali kita lihat ketika bunga itu tumbuh? Yaitu tunas. Jadi tunas di sini merupakan sebuah konstruktor yang dimana petani bunga dapat melihat bunga itu tumbuh pertama kali ketika ia melihat tunas gitu. Jadi bisa dideklarasikan di awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelasin di penjelasan pemrograman berorientasi objek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.